Yang menjadi keunggulan sosok ketiga Lintrik menurut saya adalah aneka ritual dan proses bagaimana Lintrik itu bekerja. Namun lagi-lagi adanya keputusan membuat scene Ngerogo Sukmo. Prosesi Ngerogo Sukmo sudah sering banget dipakai di film horor lain. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Sosok ketiga Lintrik adalah film horor yang disutradarai Fajar Nugros. Film ini dibintangi Adinda Thomas, Aulia Sara, Wafda Saifan, Atika Hasiholan, Nugi, Atswa Aurel, Alifa Lubis, Saputra Kori, dan lain-lain. Setelah 6 bulan menikah, Andin yang diperankan Adinda Thomas mulai merasakan banyak keanehan dalam rumah tangganya. Bahkan sejak awal, Pak De Bagio yang diperankan Nugi sudah mencurigai pernikahan itu terlihat terburu-buru. Dan bersama Amara yang diperankan Atswa Aurel, adik Andin yang juga mewarisi ilmu karuhunan. Ia sering melihat tanda-tanda ganjil yang mengusik. Dugaan mereka terbukti benar ketika terungkap bahwa Aryo yang diperankan Wafda Saifan, suami Andin, telah memiliki hubungan spesial bersama Naura yang diperankan Aulia Sara, wanita kaya di kota tempat mereka tinggal yang mencoba untuk merebut Aryo dari Andin dengan ilmu pelet Lintrik. Kekuatan mistis berbahaya yang menyeret Andin dan keluarga ke dalam teror goib tak berkesudahan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sosok ketiga Lintrik termasuk dalam instalemen sosok ketiga yang dimulai 2 tahun lalu. Meski memiliki elemen penceritaan sama, yaitu tema perselingkuhan atau keberadaan orang ketiga, kedua film ini tidak memiliki keterkaitan cerita satu sama lain. Masing-masing berdiri sendiri. Secara kualitas, film kedua ini lebih baik dari yang pertama. Tabrakan logikanya lebih sedikit ketimbang yang pertama. Saking kacaunya, saya masih ingat banget dengan scene-scene akhir film pertama yang melibatkan Erika Karlina si pelakor sinting. Di film kedua ini, Aulia Sarah yang memerankan Naura karakternya lebih realistis. Lebih relate dengan situasi yang sering terjadi di belahan bumi negeri ini. Praktik menyimpan simpenan, istri siri, atau istri kesekian tanpa sepengetahuan istri sah bukan barang baru. Sudah lama terjadi dan menjadi tradisi kelam kaum lelaki dalam menjinakkan syahwat dan kebutuhan ekonomi. Biasanya sih begitu. Sosok ketiga Lintrik lebih terang-terangan memulai cerita dengan kisi-kisi bahwa akan ada permistisan dan ilmu-ilmu klinik di sepanjang film. Di opening, gambaran lebih terstruktur dan rapi. Sudah ditunjukkan siapa dukun yang bertanggung jawab dengan apa yang bakal terjadi selama film berlangsung. Prosesi Lintriknya juga divisualkan dengan penuh teatrikal. Meski saya agak terganggu juga dengan keterlibatan penari latar para lelaki kepala botak yang turut mengiringi ritual Mbah Ayu, yang memang Ayu diperankan Atika Hasiholan yang kayaknya sudah terlanjur nyaman memerankan perempuan-perempuan yang gak baik. Bagusnya dia sanggup mendeliver karakternya tetap konsisten dan sangat memungkinkan untuk dijadikan spin-off. Biasanya gitu kan? Karena latar belakang kisahnya Mbah Ayu cukup bagus buat dibikin film sendiri. Meski saya masih berharap bahwa harusnya sosok ketiga Lintrik ini bisa lebih greget lagi. Nyatanya ada banyak kekurangan di sana-sini. Termasuk latar belakang Andin yang gak terlalu menarik dan penggambaran sosok Naura yang terlalu bombastis sebagai sosok perebut cinta Aryo. Meski di plot akhir digambarkan ada alasan kenapa Naura rela membayar mahal santet Lintrik untuk bisa mendapatkan Aryo yang sudah jelas-jelas mokondo alias modal kolor sempak doang. Yang menjadi keunggulan sosok ketiga Lintrik menurut saya adalah aneka ritual dan proses bagaimana Lintrik itu bekerja. Namun lagi-lagi adanya keputusan membuat scene Ngerogo Sukmo. Prosesi Ngerogo Sukmo sudah sering banget dipakai di film horor lain dan lebih bagus penggarapannya.
yang ujung-ujungnya menjadi solusi sia-sia. Kehadiran Adinda Thomas dan Aulia Sarah sebagai alumni KKN Badarawuhi mampu membawa vibes film dengan baik. Hanya saja, ada di beberapa bagian naskah karakter mereka seperti kosong. Saya termasuk yang kelelahan dengan alur plot ceritanya. Sampai di ujung, saya sudah kebayang bahwa filmnya memang ingin menunjukkan bahwa perempuan di negeri ini kekurangan literasi dalam urusan mencintai kekasihnya. Negeri ini juga kekurangan laki-laki setia dan sayang keluarga. Tapi malah banyak sekali menghasilkan lelaki bobrok dengan segala rupa. Entah sampai kapan ide perselingkuhan dan perpelakoran ini bakal sirna ditelan tren yang baru di ranah cerita horor ke depan. Campuran komedi yang diletakkan di sembarang tempat membuat film ini kehilangan sense of drama. Beberapa terasa dipaksakan, sangat komikal, dan kurang luas. Kehadiran komika di film ini pun gak mampu mengubah apapun dari isi cerita. Seakan disumpelin hanya untuk seru-seruan saja. Sosok ketiga Lintrik dalam filmnya digambarkan memiliki banyak plot twist, kayak berlapis sehingga film terasa menyesatkan dan gagal memberi ruang untuk menyimpulkan garis besar filmnya. Ya paling tidak, Fajar Nugros nggak salah dalam pemilihan cast, apalagi karakter Aryo yang memang secara fisik dan psikis memiliki bentukan yang menyebalkan. Yang saya herankan justru ending film yang menjadi cacat. Semula diproyeksikan sebagai petunjuk bahwa akan ada kelanjutan, namun film dieksekusi dengan terburu-buru. Saya sebagai penonton seakan nggak tahu menahu siapakah karakter yang diperankan Dylan. Kalaupun ingin membuat konklusi dan ending yang memuaskan, saya rasa ada cara yang lebih elegan daripada sekedar ususnya keluar-keluar. Meski wajahmu nggak ganteng, duitmu pas-pasan, masih ada banyak jalan untuk menemukan pasangan. Jadi nggak usah lah ya pelet-peletan, santet-santetan. Memang sih karakter Aryo sangat manipulatif, dan memang ciri itu selalu ada buat mereka-mereka yang maniak sama banyak cewek. Secara teknis memang bagus, tapi entah kenapa sosok ketiga Lintrik itu masih terjebak sama cara nakut-nakutin penonton yang mainstream. Biasanya dengan sound keras dan aneka jumpscare yang cheesy banget. Untuk desain hantunya lumayan bagus, apalagi pocong sama rupa iblisnya. Sosok ketiga Lintrik nggak termasuk film yang busuk, tapi juga kayaknya belum pas dibilang film bagus. Apalagi di saat genting di babak akhir, masih ada aja selipan komedi yang gak fungsi dan sangat krik-krik-krik banget. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Sosok Ketiga Lintrik yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.